Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantong warga Deki Sinarga dan juga pemirsa di YouTube Pengadilan Negeri Wonosari, kita kembali berjumpa di program acara Siwalang, siaran wawasan pengadilan. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, kita berjumpa lagi setiap minggu keempat hari Kamis dan tentunya jam 10 pagi. Dan di kesempatan pagi hari ini tentunya bahagia sekali kita masih bisa menyapa, memberikan banyak informasi terkait dengan siaran wawasan program-program Pengadilan Negeri Wonosari. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas atau membincangkan, memberikan informasi terkait bagaimana tugas dan fungsi pengadilan memberikan layanan kepada masyarakat. Telah hadir di studio narasumber ada Bapak Bagus Raditya Wiradana, Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, nanti yang akan memberikan informasi banyak sekali terkait dengan bagaimana peran pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam hal pelayanan keadilan. Baik, kita sapa dulu, ada Pak Bagus Raditya Wiradana. Selamat pagi Pak Bagus. Ya, pagi Bapak. Kita sapanya Pak Bagus, Pak Raditya atau Pak Wiradana? Ini banyak sekali nih. Bagus saja Pak. Pak Bagus saja ya. Bagus saja, Pak. Dan tentunya kabar baik di hari Kamis ini ya Pak Bagus ya. Baik. Alhamdulillah, dan tentunya kita masih diberikan kesempatan waktu untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat, tentunya di acara Siwalang. Nah, program rutin Pengadilan Negeri yang hadir setiap minggu keempat di hari Kamis nih Pak Bagus. Nah, tentunya di kesempatan pagi hari ini pendengar di Suara Deki Sinarga dan juga pemirsa di YouTube Pengadilan Negeri Wonosari. Nah, Pengadilan Negeri ini merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang tentunya berperan menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Nah, fungsinya meliputi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perdata serta kasus-kasus lain sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, tentunya nih Ketua Sinarga dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri memiliki potensi besar untuk menjalin kerjasama dengan lintas OPD ya, baik vertikal maupun pemerintah daerah. Nah, tentunya ke Pak Bagus nih terkait dengan program dari Pengadilan Negeri, bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya ada banyak hal yang perlu diketahui masyarakat nih ya. Jangan sampai nih Pak Bagus ya, dengan adanya informasi-informasi, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi ya, sudah makin santer gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Jangan sampai masyarakat ini ada apa ya, istilahnya gap informasi. Jadi informasi ini tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bingung. Nah, tentunya dengan adanya siaran Siwalang ini semoga bermanfaat, bisa memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat. Nah, terkait hal itu nih Pak Bagus, mungkin dijelaskan ya, apa saja sih sebenarnya di pengadilan ini sebagai tugas fungsi dalam hal peradilan, kemudian ini apa saja sebenarnya jenis-jenis permohonan ataupun layanan-layanan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri ini apa saja nih? Mungkin bisa diceritakan nih biar masyarakat lebih bisa gamblang jelas nih Pak Bagus. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi memang seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, bahwa memang tupoksi utama dari pengadilan itu adalah menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Jadi dalam rangka tersebut kami pada prinsipnya ada dua hal utama, yaitu menerima dan mengadili dan memeriksa perkara kaitannya dengan pidana dan juga dengan perdata. Di samping juga layanan-layanan yang sifatnya penunjang lainnya, seperti misalkan surat keterangan, lalu sifatnya lain seperti untuk penerimaan surat umum dan keluar, nah masuk dan keluar. Nah, itu memang itulah sifatnya itu penunjang dari layanan pengadilan. Nah, kaitannya dengan tadi yang sudah saya sampaikan mengenai keperdataan. Nah, memang dari sisi secara hukum, secara yuridis memang ada dua hal Pak, yaitu gugatan dan juga permohonan. Itu kaitannya dengan permohonan di sini, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kami memang baru-baru ini di tahun 2025 ini, tepatnya di tanggal 12 Februari 2025, kami telah mengadakan perjanjian kerjasama atau MOU, Memorandum of Understanding, dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, kaitannya untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak pertama yaitu Pengadilan Negeri dan juga pihak kedua adalah Capil, dalam rangka pelayanan kepada para masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam hal ini pemohon yang membutuhkan akta pencatatan sipil. Jadi di dalam
MOU tersebut diatur beberapa hal lingkupnya kaitannya dengan permohonan jenis apa saja yang harus atau dapat diajukan ke pengadilan, lalu yang mana-mana saja yang tidak perlu ke pengadilan. Jadi masyarakat di sini tidak semua permohonan itu harus diajukan melalui pengadilan. Karena apa? Karena sifatnya peristiwa. Jadi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan 23 tahun 2006 dan diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Di situ diatur mengenai peristiwa penting. Nah, peristiwa penting ini yang membutuhkan penetapan pengadilan. Lalu ada lagi peristiwa penting lainnya yang memang di luar dari peristiwa penting, namun ada yang namanya peristiwa penting lainnya seperti penggantian kelamin. Nah, itu tetap harus melalui kami pengadilan. Nah, hal-hal demikian ini harus kita sosialisasikan menurut saya melalui saluran ini. Nah, jadi masyarakat itu supaya paham bahwa apa saja permohonan apa saja yang memang memerlukan permohonan ke kami atau cukup hanya datang ke Capil, Pak. Capil gitu ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi kaitannya dengan permohonan apa saja, hanya permohonan seperti permohonan penggantian nama yang hanya merubah fonemnya sedikit saja, atau penambahan gelar bangsawan, misalkan contoh kalau di Jawa itu mungkin itu ya Pak Raden mungkin Pak ya, Raden atau RR mungkin Raden Roro. Nah itu kalau sebelumnya memang tidak ada dan ingin diubah atau ditambahkan, nah itu bisa langsung diajukan melalui Capil, tidak harus melalui kami, Pak. Sama juga seperti penambahan, misalkan dulu tidak ada Muhammad, dulu misalkan di akte kelahiran MUH, tapi dia kepingin supaya lengkap saja Muhammad, nah itu tidak perlu ke kami, Pak. Jadi langsung saja ke Capil. Jadi hal-hal demikian ini saya rasa penting ya supaya tidak mispersepsi ya masyarakat, Pak. Lalu kaitannya dengan akte kematian, Pak, yang kayaknya di sini paling banyak itu akte kematian, Pak. Jadi karena akte kematiannya terlambat, mereka mengajukannya baru-baru ini, entah karena mungkin baru tahu kalau misalkan memang perlu akta ternyata demikian, atau memang mereka mau turun waris biasanya, Pak. Nah itu kalau misalkan memang yang meninggal masih ada KTP atau buku nikah atau masih ada kakak yang terdahulu, nah itu tidak perlu ke kami, Pak. Jadi cukup langsung ke Capil. Nah seperti itu, Pak. Jadi sekarang kami sudah membuat patokan yang pasti dalam MOU tersebut, apa saja hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Iya, kaitannya dengan tadi yang saya salah satu sebutkan tadi, Pak. Jadi memang pada intinya bahwa dari dasar perjanjian itu pengadilan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ini memang karena kerancuan dalam bagaimana masyarakat ini ketidaktahuan bagaimana pengurusan dan apa saja yang apa yang harus diurus di pengadilan atau di Capil gitu ya. Begitu, nah, tentunya ini menjadi sangat jelas nih Pak ya terkait dengan apa yang harus dilakukan masyarakat. Nah, ini pentingnya informasi seperti ini yang tentunya bisa memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat. Nah, kemudian ya Pak, apa sih yang sebenarnya menjadi kendala dalam masyarakat ini? Kenapa masyarakat ini masih belum kurang paham, masih belum jelas terkait mana yang harus dilakukan di pengadilan dan mana yang harus dilakukan di Dukcapil ini? Sebenarnya apa sih akar pangkal dari masyarakat ini ketidaktahuan ini? Apakah karena informasi yang kurang atau seperti apa nih, Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi begini, memang aturan ini, aturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu kan istilahnya terbit Pak, atau di launching di tahun 2006, di mana tahun 2006 itu memang saya perhatikan selama saya bertugas di sini, kita lihat topografi dan juga kondisi masyarakat di sini. Memang kan di Gunung Kidul ini kebanyakan adalah masyarakat yang memang mungkin umurnya sudah agak ini Pak ya, sudah banyak yang merantau keluar. Jadi yang generasi mudanya itu tidak banyak lah di sekitaran Gunung Kidul. Memang saya perhatikan di sini memang pertama tentunya kita harus mengakui bahwa masyarakat kita ini minim akan literasi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara teori hukum memang ketika undang-undang itu dikeluarkan oleh pemerintah itu menganggap bahwa masyarakat itu sudah paham tentang hukumnya. Jadi kita tidak bisa berbicara, misalkan contoh Pak, kayak kita kembali lagi ke waktu masalah PPN
12% pemerintah itu kan. Ternyata aturan itu sudah dibuat mengenai harmonisasi perpajakan itu di tahun 2022 kalau tidak salah Pak. Jadi 2022 itu sudah dibilang diamankan oleh undang-undang bahwa pajak itu di tahun 2022 adalah 10%, 2023 akan sekian akan naik satu tahun 1%. Nah itu di tahun 2025 adalah 12%. Nah itu masyarakat sepertinya kaget pada saat itu. Ya walaupun saya salah satunya juga dari masyarakat itu yang kaget Pak. Tapi intinya waktu itu sebenarnya masyarakat tidak bisa berkilah bahwa undang-undangnya tidak ada, loh kami tidak membaca. Nah, oleh pemerintah memang secara teori hukum yang berlaku universal, itu masyarakat ketika undang-undang itu di launching atau diterbitkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara, masyarakat sudah dianggap tahu. Nah, itulah pentingnya yang tadi saya bilang katanya dengan literasi tadi. Nah, ini yang pertama adalah minimal literasi. Yang kedua, dikarenakan memang aturan itu memang karena banyaknya banyaknya klasifikasi atau banyaknya jenis permohonan yang diatur di dalam ketentuan tersebut, sehingga rata-rata masyarakat itu atau dinas terkait khususnya itu dan pastinya pengadilan juga itu kaitannya tidak sempat mungkin melakukan sosialisasi yang mendalam katanya. Karena apa? Karena kalau kami di pengadilan, kami ini lebih sifatnya pasif Pak, kami hanya menerima. Jadi kalau ada orang yang memang atau pencari keadilan yang memang membutuhkan layanan kami, dia akan datang ke kami. Dia akan kalau dia kurang tahu, ada yang namanya pos bantuan hukum. Jadi nanti di pos bantuan hukum akan dijelaskan mengenai apa saudara inginnya apa, bapak atau ibu pengennya apa. Oh begini Pak. Ya, nanti akan diarahkan oleh pos bakum, kemudian permohonan itu selesai atau gugatan itu selesai akan diajukan kepada kami. Nah itu kami karena sifatnya pasif, jadi kami tidak bisa terlalu melakukan sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat. Walaupun dalam beberapa hari ini, dalam tahun-tahun kebelakang ini memang kami agak gencar karena itu tadi, karena kami melihat keprihatinan di diri kami bahwa masyarakat ini harus diberikan pemahaman supaya tidak melihat lembaga kami ini kayaknya menakutkan begitu Pak. Jadi kami akan memberikan masukan atau memberikan input yang baik kepada masyarakat. Nah jadi menurut saya dua hal itu yang perlu diperluas. Ya di samping ya mungkin masyarakatnya juga atau budaya-budaya yang istilahnya kurang pas kaitannya dengan contoh misalkan kalau ini adalah kewenangan saya, ini bukan kewenangan saya, itu kan seperti itu kan kurang pas, kurang baik Pak gitu. Begitu Pak. Jadi memang dua hal yang penting ini ya tentang literasi juga, dan tentunya juga harus ada masyarakat yang aktif nih Mas betul, bagus ya. Jadi masyarakat ini juga harus tidak menunggu, tapi harus aktif mencari informasi. Karena apalagi sekarang ini dimudahkan dengan teknologi informasi, dan tentunya salah satunya melalui media ini tentunya akan memberikan banyak informasi untuk masyarakat, sehingga ketika membutuhkan permohonan ini akan lebih mudah memahaminya dan juga melangkah, tidak membuang-buang waktu gitu ya Pak ya. Pak. Nah kemudian juga Mas Bagus nih ya terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, antara permohonan yang harus diajukan ke pengadilan negeri maupun ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Tadi juga sedikit disinggung nih terkait dengan permohonan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil nih terkait dengan penggantian nama, gelar, kemudian akte kematian. Misalkan ada data yang meninggal itu masih ada, ini cukup langsung ke Dukcapil ya. Nah, kemudian kalau permohonan ke pengadilan itu seperti apa klasifikasinya nih Pak Bagus? Jadi memang di dalam MOU ini juga dijelaskan. Jadi kalau misalkan di luar dari MOU itu akan masuk kepada kami. Jadi contoh misalkan perubahan yang bukan hanya fonem saja. Jadi misalkan perubahan nama dari misalkan Yuli Hermawan menjadi Yuli Anggriawan. Itu kan jauh sekali Pak. Tidak hanya satu huruf dua huruf Pak. Jadi itu seperti itu masuk ke kami. Lalu seperti akta kematian yang tidak ada data kependudukannya. Contoh tidak ada KTP, tidak ada KK atau tidak ada ijazah. Nah itu boleh diajukan kepada kami. Lalu seperti halnya penambahan marga Pak. Marga misalkan kan kalau saya tidak tahu kalau di Jawa seperti tidak ada marga Pak ya. Mungkin di masyarakat adat tertentu seperti Batak atau misalkan Manado. Nah itu mungkin ada marga Padang, itu ada marga-marga khusus. Nah itu harus melalui permohonan kami ke pengadilan. Karena apa? Itu kan kaitannya dengan
silsilah kewarisan Pak. Iya. Jadi ada kaitannya dengan hukum-hukum lainnya. Kalau hanya berganti masalah masalah nama saja itu kan kaitannya dengan hukum pribadinya dia, Ya, hukum orang namanya Pak. Tapi kalau sudah masalah Menyangkut itu marga marga apa gitu itu kan ya. berarti kan ada hukum harta kekayaan. Ya, betul. Karena ada warisan Dan itu di lebih sana. luas lagi Lebih luas nanti lagi ya, Pak. ya. Nah, itu harus kami periksa dengan baik, mendengarkan ahli-ahli, mendengarkan saksi dan lain sebagainya. Barulah kita keluarkan penetapan. Jadi artinya yang sifatnya hanya minor-minor saja. Misalkan ada perubahan merupakan anak kesatu dari pasangan ABC gitu Pak. Nah, itu kesatunya mungkin salah nih, bukan kesatu tapi harusnya kedua. Nah, itu boleh langsung kecapil. Kecapil ya. Tidak perlu lagi ke kami. Jadi hal-hal demikian itu yang sudah kita berikan batasan dalam MOU itu Pak. Jadi memang ada yang lebih spesifik lagi ya Lebih ketika spesifik pengadilan lagi. tadi ya. Terkait lebih sesuatu yang mungkin lebih istilahnya lebih bisa dikatakan lebih krusial atau seperti apa ya bahasanya? Mungkin lebih rumit ya Pak. rumit ya. Membutuhkan pembuktian yang lebih dalam. Nah, itu baru ke kami Pak. Ya. Begitu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Bagus, kecuali di luar kewenangan yang bisa diurus di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, ini bisa Langsung permohonan ke ke kami. pengadilan. Ya, Nah, gitu. kemudian nih, mungkin agak lebih jelas lagi Siap, ini siap, ya, Pak, sudah siap. mulai lebih jelas nih buat Baik. Kantor Warga Sinarga bagaimana layanan di pengadilan negeri terkait dengan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dengan permohonan-permohonan. Iya. Nah, kemudian nih Pak Bagus sudah mulai terang benderang nih. Siap. Kemudian bagaimana sih prosedurnya ketika masyarakat ini melakukan permohonan baik tentunya ke Pengadilan Negeri Wonosari ini, Mas Bagus. Oke. Jadi masyarakat sekarang ini sangat dimudahkan sekali Pak dengan kemajuan teknologi informasi. Memang ketika pemohon datang kepada kami, memang kami kan di sini sudah ada beberapa aplikasi yang kami launch. Mahkamah Agung khususnya bukan hanya PN Wonosari Pak. Jadi Mahkamah Agung ini kan sudah sangat ingin mempermudah sekali layanan kepada para pencari keadilan, yaitu melalui yang namanya sarana persidangan elektronik atau yang namanya e-litigasi. Jadi masyarakat ini ketika akan mengajukan permohonan atau mau mendaftarkan gugatan, nah itu datang kepada kantor pengadilan, mengajukan atau mendaftarkan gugatan atau permohonannya, kemudian nanti akan diberikan yang namanya dibantu oleh meja PTSP, layanan terpadu satu pintu, untuk dibukakan atau dibuatkan yang namanya user Pak. Jadi masyarakat ini nanti akan dibantu oleh pihak oleh PTSP pengadilan untuk dibukakan user dan password untuk mengakses yang namanya e-court. Nah, nanti dari e-court itu nanti akan didaftarkan permohonannya. Kemudian setelah itu diarahkan untuk membayar biaya perkara. Jadi membayar biaya perkara kalau tidak salah untuk permohonan 174.000, untuk gugatan saya kurang hafal, tapi intinya itu permohonan sudah ada by system semua Pak. Jadi itu dibayar melalui virtual account ke rekening yang dituju, rekening bank yang dituju. Jadi sangat dimudahkan ketika sudah membayarkan itu, barulah kemudian masyarakat mendapatkan nomor perkara. Ketika nomor perkara itu sudah muncul, kemudian perkara itu sudah terdaftar, maka selanjutnya nanti akan ditunjuk Pak oleh ketua pengadilan, hakim yang akan menyidangkan. Setelah sudah tahu hakimnya, kemudian hakimnya nanti menentukan hari sidang, pemohon atau masyarakat pencari keadilan tersebut akan datang dipanggil sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan. Nah, setelah itu barulah nanti bersidang, dan untuk proses pembuktiannya itu sendiri bisa melalui yang namanya e-court tadi Pak. Jadi tinggal cukup mengajukan bukti-bukti surat itu melalui e-court, sehingga tidak perlu lagi kita repot untuk saksi-saksi datang bukti-bukti surat dibawa langsung semuanya pada hari itu, tidak perlu repot demikian, karena kami sudah bisa melihat di e-court itu tadi. Dan untuk putusannya itu sendiri itu akan kami upload di e-court itu Pak. Jadi pihak tidak perlu datang lagi kepada kami. Jadi sangat mudah. Memang ada beberapa yang masih harus datang, misalkan seperti pembuktian saksi itu masih perlu Pak. Karena kan tidak bisa kita menggantikan sekonyong-konyong orang datang langsung ujuk-ujuk kita gantikan jadi benar-benar paperless kan, atau tanpa orang sama sekali kan. Jadi benar-benar jadi kita tetap harus bisa untuk saksi kita tetap harus mengundang dia untuk hadir untuk ditanyakan. Ya, begitu Pak. Tapi kalau untuk awal pendaftaran itu memang harus datang ke pengadilan ya Pak? Untuk sementara ini memang datang dulu Pak. Tapi
setelah itu mungkin kalau permohonan hanya 1 kali maksimal mungkin 2 kali sidang. Setelah itu mungkin untuk sidang selanjutnya tidak perlu. Iya. Dengan layanan e-court tadi ya. Dengan layanan e-court tadi. Jadi sangat-sangat dimudahkan dari yang dulunya seringkali kami lihat banyaknya antrean menunggu sidang. Dengan adanya e-court ini kami tidak perlu lagi meng-cross-check satu-satu bukti surat, karena kami sudah di awal ketika pemohon itu mendaftar, mereka sudah membawa bukti surat dan mengupload itu. Walaupun memang saya rasa mungkin karena keterbatasan pengetahuan mungkin beberapa pemohon, bisa kami bantu oleh petugas PTSP kami untuk menguploadkan itu. Jadi begitu, Pak. Oke. Jadi memang itu bagian dari bentuk layanan pengadilan negeri ya, Mas. Betul. Ya tentunya, dan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Ini seperti apa ya istilahnya, moto dan jargonnya nih, bagaimana mewujudkan layanan yang prima. Betul. Nah, kemudian Pak Mas Bagus nih terkait dengan layanan-layanan tadi juga disampaikan tadi di depan ada Posbakum. Posbakum, betul. Mengakses pelayanan bantuan hukum ini apakah ada biayanya atau memang free atau seperti apa nih? Jadi Posbakum kami ini semuanya free. Itu semua sudah ditanggung oleh pemerintah dan memang itu ada anggarannya di kami. Dan bahkan kalau masyarakat yang ingin mengajukan persidangan secara prodeo, nanti dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan, seperti misalkan tidak mampu, dibuktikan dengan adanya misalkan contoh surat keterangan tidak mampu dari desa, atau mungkin masuk dalam penerima BLT dengan ada kartunya itu, jadi disampaikan saja kepada kami Posbakum, nanti akan dikumpulkan dan akan disampaikan kepada pimpinan kami untuk memperoleh penetapan ketua pengadilan. Jadi benar-benar memang layanan kami ini benar-benar untuk yang Posbakum ini sudah sangat-sangat memudahkan masyarakat dan juga gratis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir apabila ada yang mengatasnamakan pengadilan untuk meminta atau apa, katanya dengan layanan permohonan atau layanan pengadilan. Nah, itu bukan dari kami, itu sudah negara sudah menanggung semua. Jadi intinya demikian, Pak. Ya. Jadi memang sudah lebih jelas lagi ya, Pak ya, bahwa layanan di pengadilan negeri ini semuanya free ya, sudah ditanggung negara. Jadi buat Kadung Warga Sinarga, pemirsa, tentunya ketika mengurus layanan permohonan di pengadilan negeri, ketika ada pungutan biaya ini perlu diwaspadai juga ini ya, tentunya karena pengadilan sudah memberikan layanan dan layanan itu gratis, tidak berbiaya. Kecuali tadi yang pertama ketika pengajuan permohonan tadi nih, Pak ya, ini sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukumnya ya. Iya, memang itu tuh biaya perkara itu, Pak. Itu namanya biaya perkara. Biaya perkara sebesar berapa tadi, Pak? 174 ya. Kalau dasar 170-an itu nanti kan ada beberapa komponen, misalkan untuk penjilitan. Nah, nanti itu untuk materai, Pak. Jadi redaksi, kemudian itu ada PNBP-nya. Jadi itu semuanya memang untuk alokasikan hanya untuk perkara itu, Pak. Jadi misalkan kan kalau pemohon itu ingin minta, kan biasanya mereka minta penetapan salinannya, Pak, penetapan. Nah, itu kan kertasnya, penjilitannya itu kan tidak mungkin itu kami yang menyediakan, Pak, atau negara mungkin tidak sebanyak, tidak gratis lah untuk itu. Nah, jadi dibutuhkanlah yang namanya biaya perkara dari masyarakat. Nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, itulah untuk kertas, ngeprint tintanya. Nah, itu semua untuk masyarakat, Pak. Sebenarnya kembali lagi ke masyarakat itu. Kecuali kalau memang masyarakat itu mengajukan prodeo. Nah, itu murni masyarakat hanya tinggal mendaftarkan. Nanti mengenai salinannya apapun itu sudah dibayarkan 60.000 oleh negara. Jadi memang ada pengecualian kalau yang prodeo. Permohonan prodeo ya, Pak. Tapi kalau yang lainnya memang sudah ada ketentuan untuk pungutan biayanya untuk perkara gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi lebih dipahami masyarakat bahwa dalam hal tertentu memang ada yang dibebaskan, tetapi ada juga yang memang harus berbayar. Yang nantinya juga akan kembali ke masyarakat nih, Pak ya. Benar. Nah, kemudian Pak, berapa lama sih, Pak, dalam pengurusan permohonan ini, Mas Bagus, terkait dengan permohonan tadi yang disampaikan Mas Bagus terkait dengan bagaimana permohonan di pengadilan ini, apakah membutuhkan jangka waktu yang lama atau singkat, atau memang ada SOP-nya ya? SOP-nya itu seperti apa nih? Sebenarnya memang kalau kita bicara SOP di kami memang sudah diatur, Pak, SOP mengenai pendaftaran permohonan, pendaftaran gugatan, proses persidangannya bagaimana. Namun pada prinsipnya memang yang namanya kasus ini kan
sifatnya itu kan kasuistis Pak ya. Ya, Artinya kasus ini sifatnya lagi lah kasuistis. Artinya apa? Dalam satu kasus A dengan kasus B itu tentunya berbeda. Mungkin kasus A ini sifatnya ini lebih sederhana, sehingga pembuktiannya pun sederhana dan sehingga prosesnya otomatis lebih cepat. lebih singkat. Yang kasus B bagaimana? Yang kasus B bisa jadi kasusnya agak sedikit rumit, kemudian pembuktiannya sumir, artinya agak tidak jelas, sehingga kita memerlukan pembuktian yang lebih dalam, sehingga prosesnya lebih lama. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa proses penanganan atau pemeriksaan perkara permohonan itu paling lambat itu adalah dalam jangka waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari. Nah, jadi misalkan hari ini mendaftar, minggu depan kita sidang, lalu sebenarnya kalau memang bisa dilakukan putusan atau penetapan pada hari itu, ya bisa saja penetapan hari itu. Namun terkadang kan karena karena tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa hal yang di luar, misalkan kami selain kami menerima perkara perdata, kami juga harus menyidangkan perkara pidana, sehingga banyak hal-hal yang memang, dan jumlah hakim kami di sini untuk perkara setahun 400-500 kami hanya 4 orang di luar ketua dan wakil, sehingga kami tidak mau kami juga harus membagi waktu dengan baik supaya tetap memberikan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan. Namun secara normatif SOP-nya memang itu antara sekitar 7 hari sampai dengan 14 hari, seminggu sampai 2 minggu itu sudah muncul penetapannya. Dan itu sudah sidang, artinya sudah dari pendaftaran sampai putus ya Pak ya. Jadi 7 sampai 14 hari. 14 hari. Ya, kalau di luar itu berarti perkara tersebut membutuhkan penilaian yang mendalam Pak, dari hakim atau majelis hakim yang bersangkutan, begitu. Ya. Jadi memang jangka waktu penyelesaian itu memang berbeda-beda kasusnya sesuai dengan beban kasusnya gitu ya. Ada yang mungkin singkat 7 hari, 14 hari, mungkin bisa lebih juga ya. Lebih juga begitu Pak. Nah, tentunya bisa dipahami nih pemirsa dan juga pendengar radio Suara Redaksi Sinergia, ketika mengajukan permohonan gitu ya, kita juga bisa melihat apakah ini harus memerlukan waktu yang singkat atau memang butuhkan waktu yang lama. Ini harus dipahami juga nih Pak ya. Jangan sampai nanti kasus seperti ini kok lama banget ya gitu kan. Karena begitu. Dilihat dari seperti yang disampaikan Mas Bagus, kasus tadi ya. Kemudian kalau dari perkara-perkara permohonan baik pidana perdata di Pengadilan Negeri Wonosari ini di tahun 2024 mungkin di tahun 2025 jalan ini berapa banyak sih ini Pak? Jadi kalau di 2024 itu untuk pidana kami sekitar 150-an kalau tidak salah, 150-an, dan untuk perdata itu baik itu permohonan maupun gugatan itu sudah mencapai hampir 500. Jadi total mungkin hampir 600-an, 600 atau 600 lebih dikit mungkin Pak ya. Jadi di tahun 2024 dan di tahun 2025 ini sampai dengan bulan ini pidana sudah masuk ke 21 jumlahnya, kemudian untuk permohonan dan gugatan sudah masuk ke angka 60-an. Jadi kurang lebih sekitar 90-an perkara sampai dengan triwulan pertama ini. Jadi memang cukup banyak juga yang masuk ke kami. Memang sampai dengan triwulan 1 ini jumlah perkara total perdata pidana memang tidak agak sedikit, khususnya mengenai permohonan agak sedikit berkurang Pak. Mungkin karena salah satunya adalah di PTSP itu sendiri, di kami sendiri juga ketika ada permohonan tersebut, ketika teman-teman PTSP membaca permohonan tersebut dan maksud daripada pemohon, mereka mengetahui bahwa Bapak ini tidak perlu kesini Pak, Bapak tinggal begini nih. Begitu ya Pak, iya tinggal begini langsung aja ke Capil, karena ternyata aturannya sudah diperbaharui dengan adanya ini. Nah, jadi ketika masyarakat demikian membaca atau diberitahu demikian oleh petugas kami, mereka langsung ke Capil, sehingga dan Capil juga tidak mengembalikan ke kami, sehingga sudah selesai di Capil, sehingga workload permohonan itu sendiri sudah mulai berkurang. Nah, itu bagusnya. Jadi masyarakat lebih cepat Pak daripada harus menunggu seminggu 2 minggu kan. Nah, itu pastinya lebih merepotkan dan waktu terbuang kan. Lebih bagus kalau memang yang bisa diselesaikan di Capil langsung aja ke Capil. Demikian Pak. Jadi ini memang dengan ada MOU ini memang sudah bagus, sehingga petugas-petugas kami juga sudah kami briefing dengan baik di PTSP, sehingga masyarakat bisa langsung mengetahui adanya update terbaru mengenai permohonan gitu. Kemudian kalau dari persentase penyelesaian kasus permohonan ini seperti apa mungkin? Apakah ada permohonan yang belum bisa terselesaikan atau semuanya bisa terselesaikan? Jadi
permohonan itu sampai dengan sekarang permohonan itu sudah hampir 90 mungkin 99% lebih mungkin Pak sudah terselesaikan. Yang belum terselesaikan itu karena mendekati libur Lebaran Pak ya. Jadi hakimnya sudah banyak yang cuti Pak. Jadi memang terkadang kan kami kan tidak mungkin yang namanya kalau pidana pelimpahan berkas pidana kan kami bisa batasi Pak. Artinya bukan batasi jumlahnya tidak, tapi batasi tanggal pelimpahannya. Jadi di tanggal 20 kita batasi sehingga jaksa itu atau penuntut umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul apabila mau melimpahkan kalau bisa jangan di tanggal lebih di atas tanggal 20. Nah, jadi mereka akan kurang dari 20 mereka akan mengirimkan berkas atau melimpahkan berkasnya. Tapi kalau untuk perdata kita tidak bisa menolak atau kita bisa mengontrol seseorang itu mau bersengketa atau memerlukan layanan kita Pak. Jadi orang ketika mau mendaftarkan permohonan ya silakan saja kita akan ambil, kita akan terima. Nah, itulah yang kadang-kadang di kami ini ya bukan ini ya apa ya, bukan kami gimana, tapi karena kadang-kadang di akhir bulan menerima dan kebetulan ini libur panjang sehingga mau tidak mau ya waduh ini gimana nih, ya sudah sidangnya ya kita undurkan sampai kita masuk. Kan mau tidak mau kan demikian. Nah, ini ya supaya masyarakat juga memahami bahwa kalau bisa memang kalau ingin ini jangan pada saat menjelang libur panjang. Sehingga jadi bisa mengetahui timing waktunya bagaimana harus kapan melapor. Benar, gitu. Seperti ini kan mau libur Lebaran tiba-tiba misalkan di akhir bulan seperti ini mau mendaftarkan ya kami tidak mungkin menolak karena kami tidak boleh menolak perkara Pak. Itu sudah asasnya kami. Jadi kami akan terima, namun ya mohon dipahami apabila sidangnya akan diundur setelah libur itu tadi. Karena memang butuh waktu untuk memanggil dan mempersiapkan itu. Begitu Pak. Tapi kalau untuk perkara perdata nih Pak Mas Bagus ya paling banyak tuh kasus apa sih yang diajukan ke pengadilan? Kalau di sini ini paling banyak tentunya tadi permohonan Pak, itu perdata. Jadi kan perdata ada 2 permohonan dan gugatan. Nah, kalau di sini paling banyak memang permohonan. Yang kedua itu adalah gugatan. Gugatannya kaitannya dengan perceraian Pak. Di sini cukup banyak perceraian, mungkin porsinya hampir 80%, 85% perceraian. Yang perceraian Pak. Ya, sisanya itu hanya gugatan, ya bukan hanya sih sebenarnya ya waran prestasi atau perbuatan melawan hukum yang sifatnya dari perjanjian maupun yang non perjanjian. Jadi yang paling banyak tetap perceraian Pak untuk yang gugatan. Itu yang paling banyak samping permohonan begitu. Nah, ini menarik nih ya Pak terkait dengan apa yang ya mungkin agak sedikit keluar konteks nih. Siap Pak. Terkait dengan tadi permohonan gugatan perceraian. Ini kan banyak sekali dikatakan sampai 80% tadi. Benar. Apa sih yang mendasari? Kenapa sih mungkin dalam kasus ini mungkin ini bisa menjadi sedikit apa ya gambaran atau mungkin informasi kepada masyarakat agar hal permohonan gugatan ini tidak terjadi lagi nih ya. Apa sih yang mendasari kenapa mereka itu menggugat perceraian ini? Apa sih sebenarnya pangkal masalahnya itu? Apakah karena ekonomi atau seperti apa? Banyak ya Pak ya. Jadi memang kalau perceraian ini kan sebenarnya apa ya, kalau dalam hukum acara perdata Pak yang berlaku itu sebenarnya adalah sifatnya kan tertutup Pak sebenarnya. Namun secara gamblang memang di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur beberapa sebab-sebab perceraian. Dan di sana itu ada beberapa hal, misalkan salah satu pasangan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar. Meninggalkan tanggung jawab juga. Iya pastinya Pak. Lalu berzina atau pemadat, penjudi, lalu yang paling umum yang masuk ke kami adalah adanya perselisihan atau percekcokan. Nah itu sering sekali. Nah itu penyebabnya apa? Beragam Pak. Kalau itu ditanyakan beragam, dari mungkin masalah ekonomi, masalah apa adanya orang ketiga dan lain sebagainya, itu sudah beragam sekali. Memang itu mungkin dalam tanda kutip template-nya mungkin Pak demikian template-nya memang ya. Jadi ya otomatis ya memang kita sidangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu saja. Baik, terima kasih Mas Bagus yang untuk informasinya dan tentunya harapannya dengan layanan pengadilan yang diberikan kepada masyarakat ini ada sebuah kepuasan dari masyarakat, tentunya menjadi layanan yang prima dari pengadilan. Nah, tentunya tadi juga disampaikan terkait dengan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menjadi suatu inovasi tersendiri ya Pak ya. Jadi masyarakat ini semakin paham. Apalagi juga tadi disampaikan Mas Bagus terkait dengan keberadaan PTSP ini yang juga sudah diberikan bagaimana upaya agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana layanan permohonan ini harus ke pengadilan atau ke catatan sipil gitu ya. Begitu Pak.
Nah, kemudian Pak Mas Bagus ya terkait dengan obrolan kita nih ya, terkait dengan hal yang mungkin lebih spesifik lagi nih sebelum kita closing ini ya, statement ini apa sih yang harus dilakukan ini warga masyarakat terkait dengan layanan di Pengadilan Negeri Wonosari ini, Pak? Oke. Jadi memang tentunya masyarakat yang memang membutuhkan layanan kami tidak perlu segan-segan untuk bertanya ke kami melalui melalui baik itu melalui onsite ya, datang langsung ke pengadilan atau melalui email ya, email ke kami. Kemudian kalau memang membutuhkan layanan lainnya seperti prodeo dan lain sebagainya, ya nanti akan kami arahkan kepada Posbakum untuk berkonsultasi. Ya, intinya itu semua tuh biayanya sangat-sangat gratis, tis tidak ada embel-embel apapun. Nah itu nanti silakan nanti berkonsultasi. Bahkan kalau misalkan pemohon atau masyarakat Pak tidak tahu, tidak bisa baca tulis atau buta huruf Pak, tidak perlu khawatir, nanti akan dibantu oleh petugas kami untuk nanti membuat surat permohonan atau surat gugatannya di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, dan nanti akan diberikan cap jempol oleh yang bersangkutan, sehingga legalitas surat permohonan atau gugatannya itu tetap sah di mata hukum. Sehingga layanan-layanan demikian itu memang mungkin masyarakat yang awam yang takut-takut untuk mengajukan permohonan atau mengajukan gugatan karena tidak bisa baca tulis, tidak perlu khawatir karena kami semua sudah ada. Bahkan kami ada yang namanya Sabila Pak. Jadi kami itu yang untuk yang di untuk yang disabilitas kami ada yang namanya Desabila. Nah itu Sabila itu seperti layanan layanan untuk masyarakat untuk masyarakat atau pencari keadilan yang berkebutuhan khusus. Apabila memang ingin datang ke kami, sudah ada petugasnya yang memandu atau membantu dalam proses berperkara di pengadilan. Jadi sangat-sangat sudah dimudahkan sekali Pak soal itu. Semakin komplit layanan di pengadilan semua ya, sudah Pak, cukup baik sekarang. Semua lapisan masyarakat bisa semua memanfaatkan ya. Itu, ya. Nah kemudian nih Pak Mas Bagus nih ya, terkait dengan layanan banyak masyarakat yang mungkin kalau bersinggungan dengan pengadilan itu ya, takut namanya pengadilan takut nih ya. Takut, ya. Mungkin apakah ada masyarakat ini bisa ini mengakses pengadilan terkait dengan informasi atau permohonan melalui hotline? Ada hotline-nya nggak nih Pak? Khususnya itu semua ada di website Pak. Jadi website pengadilan ini tinggal nanti dibuka di PN Wonosari ya. Jadi kan saya nggak tahu apakah di sini, tapi saya rasa semua masyarakat mungkin mempunyai HP sekarang Pak ya. Kita sudah punya HP minimal ya, ada paket data lah Pak. jadi tinggal dibuka saja PN Wonosari. Nah di situ sudah ada semuanya mengenai informasi apapun itu di PN Wonosari, mulai dari kontak call centernya, dan juga mengenai layanan e-link. E-link itu adalah layanan pengingat persidangan. Jadi kalau masyarakat sudah daftar terus gimana nih, wah saya lupa nih nggak tahu nih jadwal sidang saya, tenang, itu sudah ada yang namanya e-link, WhatsApp e-link itu. Nanti mereka akan mengirimkan pesan kepada pemohon atau pihak bahwa hari ini sidang. Jadi tidak perlu ribet lagi Pak. Dan untuk jadi kalau untuk layanan online tadi apakah 24 jam atau memang ada hari tertentu yang tentunya fast respon dari masyarakat nih Mas Bagus? Kalau itu kalau 24 jam itu kami kalau hanya kalau layanan untuk sifatnya ini Pak ya, untuk menanyakan kaitannya dengan jadwal persidangan atau apa, itu kami sudah menggunakan virtual assistant itu tadi Pak, link itu tadi. Jadi itu mungkin 24 jam Pak. Kalau kami 24 jam. Tapi hanya kalau sifatnya yang menanyakan untuk mendaftarkan gugatan dan lain sebagainya, itu kami tidak bisa 24 jam. Itu hanya selama layanan perkantoran itu dibuka, yaitu sampai dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 5. Nah itu di jam kerja gitu jam Pak. Kerja artinya. Tapi kalau hanya untuk menanyakan jadwal sidang, hanya sifatnya hanya menanyakan yang sifatnya
minor Pak, itu bisa sudah kita lakukan dengan virtual assistant tadi, yang e-link tadi itu Pak. Ya. Jadi begitu masyarakat sudah daftar di pengadilan itu, jadi kalau untuk apapun itu sudah menggunakan virtual assistant, begitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Bagus informasinya, dan semakin gamblang nih pendengar Radio Suara Redaksi Narga dan juga pemirsa. Tentunya di informasi kali ini Siwalang, siaran wawasan pengadilan negeri yang tentunya akan memberikan banyak informasi dan juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana layanan-layanan di pengadilan ini semakin mudah diakses dan tentunya terbuka untuk masyarakat. Bahkan tadi disampaikan Mas Bagus, layanan untuk yang tidak bisa baca tulis pun ada layanannya, disabilitas juga diberikan layanan yang prima juga ya. Iya, baik, sama. terima kasih Mas Bagus untuk obrolan singkat ini, semoga bermanfaat ya. Dan Sama-sama, tentunya Pak. dengan layanan di pengadilan terkait dengan permohonan yang bekerja sama dengan Dukcapil ini tentunya akan berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan manfaat dan juga ketermanfaatan kepada masyarakat. Nah, sebelum kita closing mungkin bisa memberikan sedikit statement untuk Kantor Jurisdiksi Narga dan juga pemirsa bagaimana dengan Pengadilan Negeri Wonosari dan juga tentunya kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul pengguna layanan, Mas Bagus. Baik ya, jadi closing statement dari saya adalah bagi masyarakat Gunung Kidul ya yang ingin berperkara atau yang ingin mengajukan permohonan ke kami, kami pada prinsipnya akan menerima dengan baik setiap permohonan atau perkara-perkara yang masuk kepada kami, dan kami akan melayani dengan baik setiap perkara yang masuk dengan berbagai layanan sudah kami launching ya, atau yang tersedia di PN Wonosari. Di antaranya adalah pos bantuan hukum, berperkara secara prodeo, lalu virtual assistant Sabila untuk masyarakat yang penyandang disabilitas, dan juga lain-lainnya yang tentunya akan memudahkan sekali seperti e-litigasi, e-court, dan persidangan pidana secara telekonferensi. Jadi semuanya sudah jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk bersinggungan atau mendaftarkan perkaranya, masalahnya ke pengadilan, begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Bagus untuk informasinya dan juga closing statementnya. Tentunya ini akan memberikan banyak informasi yang bermanfaat kepada masyarakat ya, tentunya yang akan menggunakan layanan di pengadilan negeri. Ya, begitu. Nah, demikian Kantor Jurisdiksi Narga dan juga pemirsa untuk obrolan kita di program acara Siwalang, siaran rutin wawasan siaran pengadilan yang hadir setiap minggu keempat di hari Kamis jam 10. Dan tentunya kita akan kembali memberikan informasi di bulan depan ini ya Pak ya. Semoga tentunya dengan obrolan-obrolan yang lain, informasi-informasi yang lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bagus kehadiran di studio untuk memberikan wawasan pencerahan kepada masyarakat terkait bagaimana keadilan hukum bisa diterima di masyarakat nih ya, dan juga keadilan untuk masyarakat. Demikian Kantor Jurisdiksi Narga dan juga pemirsa obrolan kita di siaran Siwalang untuk edisi siang hari ini di hari Kamis 27 Maret 2024. Abi pamit, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.